Halo sahabat sekalian, saat ini saya tertarik sekali ingin membahas tokoh yang satu ini, yang sekarang menjadi perbincangan banyak media karena kemarin waktu Rapimnas Partai Gerindra, beliau mendeklarasikan dirinya maju lagi sebagai capres pada tahun 2024 mendatang, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setelah saya mempelajari dan mendengarkan dengan seksama sikap setiap DPD dan setiap sayap partai yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Diakui atau tidak, Prabowo memang mempunyai nilai tawar yang besar untuk maju lagi jadi Pilpres pada tahun 2024. Itu dibuktikan beberapa lembaga survei Indonesia menempatkan Prabowo sebagai tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi bersama dua tokoh lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah, kenapa Prabowo masih banyak orang yang menginginkan maju menjadi capres pada tahun 2024 mendatang? Padahal selama ini Prabowo tidak pernah melakukan gimmick-gimmick politik, Pak. Tidak seperti Anies Baswedan diteriaki presiden ketika melakukan kunjungan lalu didramatisir oleh banyak media dan pendukungnya. Prabowo tidak aktif di media sosial seperti Ganjar, yang setiap aktivitasnya diupload di TikTok, IG, dan juga YouTube. Tidak juga menyebarkan baliho di pinggir-pinggir jalan untuk mempromosikan dirinya sebagai calon presiden pada tahun 2024, seperti ketua umum, partai, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Tentu itu semua disebabkan oleh integritas, loyalitas, dan juga komitmen Prabowo terhadap bangsa dan negara ini. Saya tidak berlebihan menilai Prabowo, kita bisa buktikan dengan apa saja yang dilakukan Prabowo selama ini. Misalnya selama berkarir di militer, Prabowo banyak mendapatkan penghargaan dan juga banyak memimpin misi tugas kenegaraan yang berhasil, seperti Operasi Nanggala di Timur Timur dan juga Operasi Saroja. Saya tidak mau membahas ini lebih dalam, karena sangat panjang kalau kita berbicara tentang karir Prabowo saat menjadi militer dan termasuk kasus kontroversinya tentu. Saat ini kita fokus saja pada saat Prabowo terjun di dunia politik. Demi mengabdi kepada negara dan bangsa ini, Prabowo setelah keluar dari dunia militer, Prabowo mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang dikenal dengan Gerindra, yang dideklarasikan pada tanggal 6 Februari 2008. Gerindra menjadi kendaraan politik Prabowo untuk maju menjadi presiden. Namun, dua kali pemilihan presiden Prabowo gagal pada tahun 2014 dan juga 2019. Meskipun kalah, Partai Gerindra masuk partai terbesar kedua berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan umum legislatif 2019 dan partai terbesar ketiga di DPR dengan 78 kursi. Integritas Prabowo ditunjukkan ketika menerima kekalahan dengan lapang dada saat bertarung di Pilpres 2014 dan juga 2019. Masyarakat waktu itu pecah menjadi dua yang berpotensi konflik. Namun, Prabowo memilih untuk berdamai lalu membantu rivalnya untuk memperbaiki bangsa ini dengan bergabung di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Kenapa kita memilih
kerjasama. Saya sudah jelaskan berkali-kali, ya. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Saat Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, dia menunjukkan loyalitas yang tinggi dan juga bekerja dengan sangat baik. Hampir semua lembaga survei pada tahun 2020 menilai bahwa Prabowo adalah menteri terbaik sampai saat ini. Banyak yang meragukan ketika masuk dalam Kabinet Indonesia Maju bahwa Prabowo akan menjadi matahari kedua setelah Jokowi. Ternyata itu semua dipatahkan oleh Prabowo dengan menunjukkan kepatuhan dan loyalitasnya kepada Jokowi dan bekerja sama dengan baik. Prestasi-prestasi Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan, membentuk komponen cadangan atau Komcat TNI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Undang-Undang PSDN. Prabowo juga tercatat berhasil mendirikan rumah sakit modular Jenderal TNI LB Murdani di Merauke, Papua, hanya dalam tempo 20 hari untuk penanganan COVID-19 dan mendukung pelaksanaan PON 20 di Papua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rumah Sakit Modular Jenderal TNI LB Murdani saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Prabowo juga mengubah beberapa fasilitas pelatihan Kemenham di Jabodetabek untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19 saat awal gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya, Prabowo berhasil mengantongi lisensi pembuatan kapal tempur canggih frigate Arrowhead 140 dari produsen asal Inggris, Babcock International. Kapal perang ini nantinya akan diproduksi PT PAL dan dilengkapi rudal permukaan dan juga udara. Jadi tidak heran jika elektabilitas Prabowo tetap stabil sampai saat ini, Pak. Walaupun jarang muncul di media, tetapi itu semua terbayar oleh prestasi-prestasi yang dicapainya selama menjabat menjadi Menteri Pertahanan Indonesia.